Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini yang sudah berkenan hadir, datang tepat waktu dan sudah mengisi ruangan ini dengan semangat. Dan saya lihat ini wajah-wajahnya sudah cukup ceria ya untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, teman-teman kira-kira sudah tahu belum pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada pembelajaran apa? Iya, betul. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang core value ASN. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin cek soundnya dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di sini ya. Boleh ya? Kita cek soundnya dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi luar biasa. Boleh ya? Boleh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Boleh beri applause yang untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, nah ini masih sebelum ya, saya ada sedikit pantun. Sebagai insan PUPR katanya tuh tidak lengkap kalau tidak dibuka dengan pantun. Boleh saya ucapkan pantun saya, Bapak Ibu boleh jawab dengan cakep ya. Oke, jalan-jalan membeli batik. Cakep. Belinya jauh sampai tanah Papua. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. Cakep. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Makanya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya R.A. Sitara Kencana Sari. Saya biasa dipanggil Tara. Background pendidikan saya S1 dan S2 dari Pendidikan Teknik Arsitektur, di mana pekerjaan saya saat ini adalah sebagai Widya Iswara Ahli Pertama di Kementerian PUPR. Demikian untuk perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya gantian nih, ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh ya? Dimulai dari sini, Masnya boleh sebutkan nama, kemudian sebutkan asal unit kerjanya dari mana. Boleh silahkan? Ya, nama saya Faisal Pradana dari UIN BPSDM. Kenalkan, nama saya Sugiarto dari Bapakkom 3 Jakarta. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perkenalannya. Semoga sehabis dari ini Bapak Ibu dapat menjalin ikatan lebih kuat lagi, lebih kenal dengan teman-temannya. Jadi tidak hanya kenal dari wajah, tapi nanti lebih akrab lagi untuk membina kekompakan kita, untuk membina keakraban kita hingga membentuk kolaborasi dari kita semua seangkatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke inti, ada outline terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan untuk apa saja sih yang akan kita terima selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kita saat ini? Kemudian hasil belajar. Setelah Bapak Ibu belajar, kira-kira apa nih hasil belajar yang akan Bapak Ibu capai? Kemudian kita masuk ke intinya, kita akan bahas bersama-sama tentang apa itu berorientasi pelayanan, di mana elemennya di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ASN sebagai pelayan publik, kemudian nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN, kemudian kita akan sedikit evaluasi tentang pembelajaran kita sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap berorientasi pelayanan ini, dan yang terakhir kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Baik, untuk yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami konsep pelayanan publik dan panduan perilaku dari berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Di mana hasil belajar yang ingin kita capai adalah yaitu peserta diharapkan dapat menerapkan pelayanan publik itu sebagaimana, kemudian apa penerapannya dalam core value ASN, yaitu terkait berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke intinya, saya ada sedikit video. Nah, nanti kita akan berdiskusi singkat terkait video ini. Bapak Ibu silakan nilai, kira-kira apa nih yang bisa Bapak Ibu ceritakan dari video berikut ini. Oke, demikian videonya. Silahkan Bapak Ibu diskusikan. Kita akan bahas bersama-sama dalam waktu 15 menit. Silahkan berdiskusi dengan teman
rekan-rekannya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan Mas Sugi. Bagaimana menurut Bapak, apa yang bisa kita simpulkan dari video barusan? Mungkin yang saya tangkap ya dari video tadi itu kita mau melayani pelayanan publik terhadap customer atau penyewa di ruangan-ruangan di klub kita. Oke, kalau menurut Mas Faisal seperti apa Mas Faisal? Mungkin dari kemarin situs saya itu pelayanan publik itu harus ada kerja ekstra, misal kalau ada kegiatan apa langsung dilayani dengan tepat waktu, komunikasi yang bagus, dan harus melayani yang bagus pokoknya. Oke, demikian ya jawaban dari teman-teman. Kita simpulkan bersama-sama nih, betul sekali yang sudah dijawab oleh teman-temannya. Boleh beli aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata berorientasi pelayanan itu sangat penting kita sebagai seorang ASN. Nah, lebih lanjut kita akan bahas tadi yang video sudah kita bahas dalam rangkuman di sini. Kenapa sih harus ada berorientasi pelayanan? Kenapa kita harus melayani publik? Padahal kita ini sebagai pekerja di sini, kenapa kita harus melayani? Dasar hukumnya yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu terkait tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail sekali tentang tugas dan fungsi ASN. Jadi kita boleh berbangga diri sebagai ASN, namun kita jangan sampai lupa diri kalau kita di sini ada fungsi yang harus kita jalankan. Yang pertama di situ adalah ada pelaksana kebijakan publik, kedua ada pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, ketiga poin penting ini yang harus kita tanamkan. Next. Kemudian ada pun undang-undang yang menyangkut tentang pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana di sini dimuat perilaku ASN yang wajib kita terapkan. Di antaranya pertama harus adil, harus cermat, santun dan ramah, tegas, profesional, tidak mempersulit, patuh, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas. Next. Tidak membocorkan informasi atau dokumen rahasia, terbuka, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, tidak memberikan informasi yang salah, tidak menyalahkan wewenang, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Nah, teman-teman sekalian, ternyata banyak sekali ya tugas-tugas yang harus kita emban, yang harus kita terapkan di unit organisasi kita, dan lebih besar lagi di instansi kita, lebih luas lagi di lingkungan masyarakat kita terkait tentang berorientasi pelayanan. Jadi poin-poin ini tadi jangan sampai kita lupakan bahwa kita sebagai ASN kita adalah pelayan publik. Next. Nah, di sini ada tujuannya. Kenapa sih ada pelayanan publik? Di antaranya untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Next. Untuk fungsinya, fungsi dari pelayan publik ini tidak hanya untuk memenuhi nilai-nilai dasar warga negara sebagai manusia, namun terlebih lagi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kenapa? Misalnya, kalau tidak ada penegakan hukum yang untuk melayani masyarakat, maka nanti orang-orang akan berbondong-bondong. Misal ada kriminalitas, akan ada maaf, seperti misalnya tawuran, mungkin seperti halnya penjahat bebas di luar sana. Nah, di sini kita sebagai pelayan publik kita mewadahi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Kayaknya nih Bapak Ibu sudah agak ngantuk nih. Saya boleh minta suaranya lagi ya, cek soundnya dulu ya. Kayaknya udah matanya udah mulai sipit-sipit ya. Boleh ya? Boleh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, boleh dong aplaus yang kuat untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga sudah agak sedikit melek ya karena sudah mengeluarkan suaranya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Next. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, ASN harus punya kode etik, harus punya kode perilaku. Kemudian ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikannya prinsip sebagai melayani suatu kebanggaan. Jadi ini jangan sampai kita lupakan ya. Ada yang harus kita junjung, pertama kode etik, kemudian kode perilaku,
kemudian budaya pelayanan, dan kita tanamkan di diri kita sebagai prinsip bahwa kita tuh bangga sebagai ASN. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita simpulkan bersama, kita akan ada sedikit evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Boleh Bapak Ibu siapkan handphonenya? Nah, sepertinya Bapak Ibu juga sudah mulai familiar ya dengan website aplikasi untuk evaluasi kita hari ini, yaitu ada Squeezes. Bapak Ibu silakan masuk ke link Squeezes ini. Nanti kita akan mulai bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sudah masuk, boleh silakan kita mulai pembelajaran kita. Oh, ternyata belum. Boleh, sudah masuk? Boleh dibantu Mas itu untuk barcode-nya? Boleh dibantu buat barcode-nya? Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah ya? Sudah join semua? Sudah dijawab jawabannya? Sudah. Oke, kira-kira nih kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Boleh dari sebelah sini ada yang ingin disampaikan? Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan dari pembelajaran kita terkait ASN sebagai pelayan publik dan penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN? Silakan. Jadi kalau pelayanan publik itu ASN kita harus, setiap ASN kita harus melayani publik dengan sesama ASN ataupun di atas kita lagi. Oke, terima kasih. Boleh yang di sebelah sini ada yang ingin menyatakan pendapat? Mungkin kesimpulan saya mengenai pelayanan publik ya, mungkin bisa ditambahkan dengan 3S, yaitu sapa, salam, senyum. Itu kita Oke. bisa ditambahkan karena kan kita pelayanan ya, itu bisa Iya. jadi pelayanan prima. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh dong, boleh applause lagi buat teman-teman kita semua. Ya, teman-teman, di sini kita dapat simpulkan nih dari jawaban-jawaban teman kita tadi, ada beberapa nilai-nilai yang dapat kita simpulkan. Yang pertama tadi, jangan sampai kita lupakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Tadi sudah kita bahas bersama. Pertama, ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian di mana tugas pelayan publik ini sangat erat kaitannya dengan ASN, di mana kita itu sangat penting sekali harus mengedepankan berorientasi pelayanan. Oke, jadi di sini kita harus berkomitmen setiap ASN memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri